teman-teman, di sini di video ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter 1127 yang rasanya enak banget ya kalau One Piece ini muncul tiap minggu kayak gini, dimana minggu lalu muncul, sekarang juga muncul, dan dikatakan minggu depan juga kita tidak akan libur, yang berarti One Piece akan muncul 3 kali secara berturut-turut, yang bukankah itu wadaw sekali. Nah, lo kira-kira apa sih isi spoiler untuk chapter 1126 ini? Yuk kita bahas bersama di video ini, karena menurut saya ini akan menjadi satu chapter yang sangat absurd banget. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru juga bisa langsung klik tombol subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Judul untuk chapter ini adalah Payback atau Pembalasan, di mana cover story masih di kisah Yamato. Di sini yang menarik adalah dikatakan kalau terdapat gadis di toko soba yang juga menghilang. Yang kalau kalian sadar, sudah 3 orang yang menghilang di cover story Yamato, dimulai dari awal ketika dia menolong seseorang, lalu juga di chapter lalu terkait Minamoto yang menghilang, dan sekarang sosok perempuan yang menjadi penjual soba pun ternyata sama-sama diculik. Yang kira-kira apa ya yang sedang terjadi di Wano Kuni karena maraknya penculikan di daerah sana. Nah, chapter pun dimulai langsung dari karakter favorit kita semua, yaitu Jackie, di mana duel terjadi antara bajak laut Shanks melawan bajak laut Bartolomeo. Tentu saja tidak perlu dijelaskan siapa yang bakal menang dari duel tersebut, karena pasti kalah telak jauh lah untuk Bartolomeo, di mana bajak laut Shanks memberikan racun kepada mereka yang ditujukan kepada Luffy, dan mereka harus memberinya dalam waktu 1 bulan. Namun kecintaan dari Bartolomeo atau fanboy luar biasa kepada kapten kita, di sini dia malah meminum racun itu sendiri. Tapi ternyata racun tersebut adalah prank alias bercanda. Ya benar, itu semua hanyalah tes kesetiaan yang dilakukan oleh Shanks kepada aliansi yang dimiliki oleh Luffy, yaitu Bartolomeo. Di sini pun dikatakan Bartolomeo berusaha kabur menggunakan kapalnya, namun Yasop menembak kapal mereka dan kapalnya pun meledak. Yang lagi-lagi ini sangat mencurigakan banget nih. Pertama, apa ya tujuan Shanks memberikan tes kesetiaan kepada aliansi dari Luffy, di mana Shanks ini benar-benar menjaga Luffy banget ya, walaupun mereka udah jadi sesama kaisar, tetapi Shanks masih melihat Luffy sebagai seorang anak-anak. Yang sejujurnya hal ini pun bukankah sangat wajar sekali ya, mengingat usia kita sebesar apapun, orang tua pasti akan menganggap kita tetap sebagai bocah. Nah, yang menariknya seharusnya karena Bartolomeo dia lulus tes kesetiaan yang dilakukan oleh Shanks, seharusnya sih Shanks ini tidak akan membunuh mereka dan pasti bakal nge-spare nyawa dari bajak laut Bartolomeo ini. Tapi yang menarik adalah Yasop menembak kapal mereka dan dikatakan meledak. Yang apakah mungkin dia punya senjata lain selain pistol yang bisa kita lihat, karena bukankah ini akan menjadi sangat mantap sekali. Tapi lagi-lagi kali ini masih spoiler, kita harus menunggu versi Scanlation-nya yang bisa rilis di hari Kamis atau bahkan selat-selatnya di hari Jumat nanti. Next, kita berpindah juga nih ke Hachinosu, di mana Teach telah kembali, dan disitu pun dia cukup kesal kepada Pizarro karena membiarkan Koby kabur. Tapi dia berterima kasih kepada Kuzan karena telah menangkap Garp. Ya benar, kata penting yang kita dapatkan dari spoiler kali ini adalah Kuzan menangkap Garp, yang berarti menangkap ini Garp masih hidup alias dia tidak terbunuh. Yang sebenarnya banyak banget sih plot yang bisa kita hubungkan terkait Garp yang tertangkap di Pulau Hachinosu. Dan teori yang paling populer, bukankah Pudding bakal mengambil ingatan Garp untuk tahu tentang insiden God Valley, dan Teach mungkin akan membutuhkan semua hal tadi. Lanjut, kita pun berpindah lagi nih ke karakter utama kita, di mana 2 hari setelah berjalannya insiden Egghead, Thousand Sunny pun dikatakan menghilang di lautan bersama dengan yang lainnya. Dan orang-orang yang ada di kapal tersebut hanyalah Luffy, Sanji, Nami, Zoro, Usopp, dan juga Chopper. Di mana sisa kru yang lain bersama dengan Bonnie, Lilith, dan para raksasa Elbaf, mereka semua berada di kapal Elbaf yang sebelumnya mereka merayakan pesta. Ya tentu saja mereka pasti kaget dong, karena kapal Thousand Sunny benar-benar menghilang. Dan di akhir chapter, Nami pun terbangun di sebuah ruangan. Dikatakan dia sudah berpakaian ala Elbaf, membawa pedang di punggungnya, dan ruangan seperti Lego. Yang what? Kira-kira apa semua hal tersebut? Yang seperti tadi saya bilang di awal, bukankah ini chapter definisi absurd banget, karena seakan-akan melompat dari satu ke yang lainnya dengan sangat cepat sekali. Tapi ya lagi-lagi bukan sangat wajar karena ini masih spoiler. Yang bukankah sebelum dimulainya suatu arc, kru topi jerami ke bagi-bagi kayak gini mah udah menjadi pola yang selalu Oda terapkan di awal dari tiap arc dan bukan hal yang aneh.
Tapi menariknya, Luffy di sini dia bareng semua tim dari East Blue plus Chopper doang lah, atau mungkin ya bisa dibilang dia nakama pertama setelah memasuki area Grand Line. Namun yang paling penting adalah kenapa di Explorer ini hanya Nami saja yang seakan-akan terbangun di sebuah ruangan. Apakah dia bersama yang lainnya atau dia benar-benar diculik sendirian? Hal aneh juga kenapa Sunny bisa tiba-tiba menghilang pada lagi-lagi ini di lautan dan dia adalah sebuah kapal yang notabene bukanlah benda kecil yang dapat diculik semudah itu. Jujur sih, satu yang kepikiran menurut saya, kalau bahkan kapalnya sampai ikut menghilang, apakah jangan-jangan kapal ini dibawa terbang oleh sesuatu? Dan kalau ngomongin terbang, bukankah satu karakter yang berhubungan dengan semua ini adalah Kinjisi no Shiki? Yang bukankah di movie-nya juga Shiki pula dia menculik Nami kan di Strong World tersebut? Dan apakah ada keterkaitan dari semua hal ini? Dimana sebelumnya karakter lain juga yang ada hubungan dengan Nami ternyata punya peran penting ke masa depan, alias Haredas yang kita lihat di chapter lalu. Nami pula adalah satu karakter yang masih misterius nih untuk backgroundnya seperti apa, padahal bukankah Nami karakter cewek paling utama yang bahkan menjadi favorit Oda, dan Nami pula menjadi basis dari gambaran cewek-cewek yang ada di serial One Piece. Makanya pasti akan ada hal penting nih, kenapa Nami sampai diculik seperti itu dan apa yang akan Oda plotkan untuk kedepannya. Atau bahkan yang menculiknya adalah sosok misterius yang kita lihat beberapa chapter lalu, atau bahkan juga jangan-jangan Pangeran Loki, karena bukankah Nami memiliki hubungan dengan Lola, wanita yang ingin dinikahi oleh Loki tersebut. Nah, jadi itulah untuk spoiler kali ini. Lagi-lagi untuk bahasan lengkap terkait analisis dan segala macamnya akan kita bahas di video review nanti yang akan rilis seperti biasa di hari Jumat. Makanya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan buat kalian yang udah nyalain dulunya tapi masih belum mendapatkan notif, dimana dikatakan ini adalah aturan baru dari YouTube. Kalau kalian mau mendapatkan notif dari suatu channel lagi, kalian harus rajin komen, makanya langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat yang mau tahu lebih jauh juga terkait hubungan Nami dan juga Shiki, sudah pernah saya bahas di satu mega teori tentang Shiki tersebut yang bisa kalian tonton langsung di video ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.